Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bagus Hadi Sajiwo, NIM 1903060023. Di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah Manajemen Ternak Unggas dengan dosen Ibu Tati Fidianizari SPTMP. Nah, untuk soal nomor 1, jelaskan bagaimana dunia perunggasan di Indonesia. Jawabannya, ayam broiler ini populer di Indonesia sejak tahun 1980-an, di mana pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ruminansia, yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Ayam broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980. Kemudian keberadaannya itu bertahap, ada 3 periode dalam membangun perunggasan. Periode pertama pada tahun 1953 sampai 1960. Nah, itu pada zaman perintisan. Kemudian periode kedua pada tahun 1960 sampai 1970 merupakan tahap pengembangan. Dan pada periode yang ketiga pada tahun 1987 sampai 1980 merupakan tahap pertumbuhan. Oke, itu merupakan jawaban nomor 1. Dan jawaban nomor 2 soalnya jelaskan jenis-jenis ayam pedaging yang banyak dipelihara di Indonesia. Oke, jawabannya itu Super 77, Tegel 70, ISA, Kim Cross, Lohman, 202, Highline, Videt, Missouri, Hubbard, Shaver, Starbro, Pilz, Yabro, Goto, Arbro, dan Acres. Kemudian untuk nomor 3, jelaskan pengaruh pemberian pakan terhadap performa ayam pedaging atau unggas. Oke, saya jawab nih. Dengan pemberian pakan maka akan mempengaruhi performa pada ayam broiler yang terlihat signifikan pada bobotnya, dan itu berlaku pada nutrisi yang dibutuhkan dan terpenuhi. Berdasarkan jurnal Marta B. Rombe dengan judul kajian efisiensi biaya penggunaan makanan pada ayam broiler yang diberi ransum rumput laut, menyatakan bahwa salah satu upaya untuk memperbaiki keberhasilan pemeliharaan broiler selain dengan bahan yang murah juga dapat melalui penambahan suplemen ke dalam pakan ransumnya. Oke, baik, ke nomor 4. Apakah rekomendasi jumlah pemberian pakan dan minuman pada ternak potong setiap minggunya? Oke, nomor 4. Pada minggu pertama pada fase starter 1-7 hari itu 17 gram per hari per ekor. Untuk minggu kedua umur 8-14 hari 43 gram per hari dan per ekor. Kemudian pada minggu ketiga umur 15-21 hari 66 gram per hari dan per hari per ekor. Dan minggu keempat umur 22-29 hari 91 gram per hari dan per ekor. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1520 gram hingga minggu kelima umur 30-36 hari 111 gram per hari dan per ekor. Minggu ke-6 umur 37-43 hari 129 gram per hari per ekor. Minggu ke-7 umur 44-50 hari 146 gram per hari per ekor. Dan minggu ke-8 umur 51-57 hari 161 gram per hari per ekor. Jurnal yang saya kutip adalah pengaruh jenis dan waktu pemberian ransum terhadap performance pertumbuhan dan produksi ayam broiler. Dan kesimpulannya itu jenis dan waktu pemberian ransum pada ayam broiler sama-sama memberikan respon yang sama terhadap semua parameter yang diamati. Oke, kita langsung next yang ke nomor 5. Jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas pedaging. Lengkapi data dari jurnal. Jawabannya itu performa ayam broiler sangat bergantung pada lingkungan dan pencahayaan. Itu penting karena dapat memperindah penampilan ayam yang mana ayam ini akan memperindah bulu-bulunya. Dan saya kutip dari jurnal The Performance of Broiler Rearing in System Stage Floor and Double Floor. Dan kesimpulannya itu penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada kandang panggung lebih bagus dibandingkan dengan kandang bertingkat.
karena pada kandang panggung diperoleh rataan konsumsi pakan yang lebih rendah, rataan bobot panen yang lebih tinggi, rataan pertambahan bobot badan atau PBB yang lebih tinggi, kemudian rataan feed conversion ration VCR yang lebih rendah, dan rataan angka deflasi yang lebih rendah. Kemudian yang nomor 6, apa yang harus disiapkan oleh peternak pada saat proses pemanenan? Pertama, membuat jadwal kandang yang akan dipanen sesuai dengan ukuran berat ayam dan letak kandang. Yang kedua, menyiapkan peralatan panen seperti timbangan, alat tulis, serta surat jalan atau nota timbangan. Kemudian ada talinya tuh tali rafia, kemudian keranjang ayam dan lampu senter. Yang ketiga tuh membuat laporan stok ayam dan mengambil sampel dahulu untuk ditimbang sehingga saat dipanen akan sesuai dengan ukuran yang telah dilaporkan. Oke, terus ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya gini, tidak memberi pakan secara penuh pada ayam yang akan dipanen 12 jam atau minimal 8 jam sebelum dijual hidup. Tujuannya itu agar ayam tidak terkontaminasi oleh pakan. Dan bila mana akan dipotong tidak menghasilkan kotoran yang terlalu banyak. Kemudian ada kondisi ayam yang dipanen harus bebas dari antibiotik minimum 5-14 hari sebelum panen. Dengan tujuan untuk menghindari efek residual atau masih terdapatnya sisa-sisa obat-obatan. Oke, kemudian kita ke nomor 7. Bagaimana pengaruh kepadatan kandang terhadap performa unggas pedaging berdasarkan jurnal dan jawaban? Oke. Penyediaan ruang kandang yang nyaman dengan tingkat kepadatan yang sesuai berdampak pada performa produksinya yang akan dicapai. Jadi, performanya itu akan meningkat apabila kandangnya itu tidak terlalu padat. Dan itu saya kutip dari jurnal pengaruh kepadatan kandang terhadap performa produksi ayam petelur fase awal grower. Kemudian nomor 8, jelaskan program vaksinasi pada unggas pedaging. Oke, programnya itu syarat-syaratnya yang pertama ayamnya MZ. Kemudian catat tanggal vaksinasi, jenis vaksin dan produsennya. Kedua, hindarkan dari sinar vaksinnya itu kita hindarkan dari matahari langsung. Kemudian simpan vaksin pada suhu kalau nggak salah 4-8 derajat Celcius di kulkas. Air harus bebas dari klorin selama 48 jam sebelum vaksin dan 24 jam. Kemudian setelah vaksin gunakan 2,5-3 gram skim milk atau air untuk menetralkan air dari zat-zat di atas. Waktu vaksin pada pagi hari lebih baik. Terus kita puasakan ayam selama 2 jam sebelum vaksinasi. Oke, kita langsung next ke nomor 9 aja. Jelaskan manajemen yang harus kita lakukan pada Jelaskan manajemen yang harus dilakukan peternak pada periode starter. Persiapan sebelum DOC. Persiapannya itu ada persiapan sebelum DOC datang nih. Oke, persiapan sebelum DOC datang tuh ada penyemprotan kandang dengan disinfektan. Kedua, termasuk semua peralatan, dan itu semuanya tuh disemprot, termasuk peralatan dan indukan. Dan sama tempat pakannya itu, sama sekalian tempat minum. Kemudian pengisian liter setebal 5-8 cm gitu kan. Mempersiapkan brooder, pemanas, tempat pakan, dan tempat minum sesuai dengan jumlah ayam yang akan masuk. Kemudian suhunya itu sekitar 95 derajat. Suhu kandang itu sekitar 32-35 derajat. Persiapan DOC masuk apa ya? Memasang tempat pakan dan minum sesuai kebutuhan. Kemudian menghidupkan pemanas 12-24 jam sebelum DOC tiba.
Dan suhu yang dibutuhkan tuh lebih kurang 33 sampai 35 derajat Celcius. Terus kita sediakan juga tuh air minum yang ditambah gula merah sebanyak 5%. Terus memeriksa dosa yang masuk. Kemudian ketika dosa masuk, membiarkan ayam minum sampai 2 sampai 3 jam baru mulai diberi makan sedikit demi sedikit. Pada first breeder, perhatikan kebutuhan tempat melalui penyebaran ayam. Sekian dari jawaban saya. Apabila saya ada salah cakap atau menyinggung hati ibu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.